I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. Halo semua, kami dari kelompok 7. Di sini kami membuat video untuk melakukan pemaparan mengenai 6 jurnal internasional yang sudah kami resum. Dalam video ini akan berisi tentang metode, rumus, tantangan dan hambatan, serta hasil penelitian dari masing-masing jurnal tersebut. Pada judul pertama ini dilakukan penelitian dengan menggunakan alat akustik berupa Raffles flute atau pelampung Raffles. Pelampung Raffles sendiri adalah instrumen hanyut dengan daya apung netral yang dilacak di bawah air menggunakan serangkaian sumber suara yang ditambatkan. Pelampung tersebut mendengarkan sinyal akustik yang dikirimkan oleh sumber suara dan mencatat waktu kedatangan. Waktu transmisi sumber suara, waktu tiba, dan kecepatan suara klimatologis digunakan untuk mendapatkan rentang jarak ke setiap sumber, yang mana selanjutnya digunakan untuk melakukan triangulasi posisi pelampung setiap hari dan juga membuat lintasan. Selama musim panas tahun 2014 hingga 2017, sebanyak 112 pelampung Raffles yang digunakan dalam penelitian ini dikerahkan di 5 lokasi di sekitar cekungan subkutub dengan 1 lokasi yang terletak di sebelah timur Greenland dan 4 lainnya di sekitar punggung bukit Regents. Pelampung tersebut diberi pemberat agar melayang pada tekanan antara 1800 hingga 2800 desibar di dalam lapisan air yang meluap. Secara historis didefinisikan bahwa lapisan tersebut merupakan lapisan padat dan lebih dari 27,80 kg per meter kubik. Setelah dilepaskan, pelampung akan melayang pada tingkat tekanan yang kira-kira konstan dan mencatat waktu kedatangan suhu dan juga tekanan di setiap 24 jam atau 1 hari sekali. Durasi misi mengapung ini nominalnya adalah selama 730 hari dengan rekor panjang sebenarnya yang cukup bervariasi mulai dari 12 hari hingga 739 hari dan rata-rata bertahan hingga 637 hari. Kecepatan sepanjang jalur dihitung terlebih dahulu dengan membedakan antara posisi yang berjarak 48 jam sehingga menghasilkan perkiraan kecepatan harian. Posisi float dihitung dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Dalam penelitian ini juga digunakan beberapa rumus yang berfungsi untuk mengevaluasi ketidakpastian dalam pemetaan statistik berdasarkan pengukuran float Raffles. Skala waktu integral Lagrange memperkirakan skala waktu yang menghubungkan kecepatan Lagrange itu sendiri. TL dalam penelitian ini dihitung dengan mengintegrasikan fungsi autokorelasi deret waktu kecepatan float dari 0 ke leg positif. Dalam jurnal ini juga dilakukan perhitungan EKE atau Eddy Kinetic Energy dengan menggunakan rumus ini. Dalam melakukan penelitian pasti akan ditemukan adanya tantangan dan juga hambatan. Dalam penelitian ini sendiri ditemukan tantangan berupa kurangnya analisis vektor kecepatan turunan pelampung yang dilacak dan diprofilkan secara akustik untuk perairan yang lebih dalam, yaitu dalam kedalaman yang lebih dari 1.800 meter. Dengan kondisi ini, hasilnya deskripsi sirkulasi skala besar di perairan dalam tersebut telah disatukan dari transek hidrografi dan susunan meteran arus tertambat, serta sebagian besar yang terbatas pada batas topografi cekungan. Hambatan dari penelitian yang berada di jurnal ini itu adanya ketidakpastian posisi dari pelampung Raffles. Hal ini diakibatkan oleh adanya anomali kecepatan suara sebesar 2-5 km, di mana diperkirakan kesalahannya itu sekitar 0,01 km persegi dengan waktu tempuh akustik antara sumber suara dan juga pelampung yakni 5-10 menit. Hal tersebut menghasilkan perkiraan yang salah pada posisi keseluruhan yaitu sekitar 5-8 km. Peristiwa tersebut akan mengakibatkan pergeseran kecil pada keseluruhan lintasan.
Selain itu, hambatan yang terjadi dalam penelitian ini adalah terbatasnya jumlah pelampung Raffos dan penerapan serta pengukuran yang tidak seragam, sehingga menyebabkan kurang sempurnanya peta grid yang dibuat dalam penelitian. Peta grid tidak menyelesaikan struktur vertikal bidang aliran, pelampung yang melayang di perairan menghalangi perkiraan yang dapat diandalkan secara statistik pada aliran tersebut, dan menghasilkan peta yang secara kualitatif serupa tanpa membedakan antar lapisan yang ada. Hasil kegiatan penelitian menghasilkan diketahuinya distribusi eddy kinetic energy yang ditentukan dari pelampung Raffos. Umumnya akan menyerupai distribusi di permukaan laut berdasarkan drifter dan kedalaman tengah berdasarkan pelampung Argo. Ketinggian eddy kinetic energy mempunyai sejumlah kemungkinan atribusi berupa siklon luapan Selat Denmark yang dihasilkan di dekat ambang batas dan merambat ke arah barat daya sepanjang arus batas. Variabilitas cabang resirkulasi yang digerakkan oleh angin dan juga gelombang. Proses-proses ini menunjukkan adanya komponen barotropik yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, hal ini dapat menimbulkan anomali kecepatan di seluruh kolom air. Bidang aliran yang dibangun dalam penelitian ini memberikan gambaran terpadu tentang sirkulasi laut dalam, baik secara kualitatif dan kuantitatif di sebagian besar wilayah subpolar Atlantik Utara. Peta sirkulasi ini akan menjelaskan jalur, variabilitas, dan konektivitas perairan dalam melintasi cekungan subkutub tersebut, yang merupakan hal mendasar untuk memahami transportasi dan pencampuran sinyal iklim di lautan dalam. Peta dalam penelitian ini berfungsi sebagai patokan untuk menguji simulasi numerik pada sirkulasi Atlantik seperti sirkulasi pembalikan meridional Atlantik itu sendiri. Pada judul penelitian kedua ini, dilakukan penelitian dengan menggunakan alat akustik berupa sub-bottom profiler. Metode sub-bottom profiler berfungsi sebagai teknologi yang sangat berharga untuk mempelajari proses pengendapan dan erosi di lingkungan laut dalam dan dapat secara efektif mengidentifikasi sedimen pelagis, singkapan basement, endapan longsor, dan juga zona puing-puing. Dalam interpretasi geologi, konversi kedalaman waktu dari sub-bottom profiler biasanya didasarkan pada kecepatan konstan ketika memeriksa sedimen dangkal dengan kecepatan suara yang mirip dengan kecepatan air laut. Interpretasi ketebalan sedimen diproses dengan perangkat lunak DICO Geophysical Radextro yang utamanya mengidentifikasi batas sedimen pelagis dan strata di bawahnya. Dalam metode ini akan ada penggabungan data di SDP dan studi terkait di sekitar gunung laut. Lantas akan menyimpulkan bahwa kecepatan rata-rata sedimen pelagis di lokasi penelitian adalah 1630 meter per sekon, sedangkan kecepatan rata-rata batu gamping dan lumpur Laguna dangkal masing-masing adalah sekitar 3800 meter per sekon dan 2000 meter per sekon. Data yang kosong diisi dengan metode interpolasi Kriging tipe biasa. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini berupa persamaan konversi waktu ke kedalaman dengan rumus sebagai berikut, di mana TS merupakan ketebalan sedimen, TWT merupakan waktu perjalanan dua arah, dan V adalah kecepatan gelombang suara. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa dalam suatu penelitian pasti akan ada tantangan dan juga hambatan. Tantangan yang dihadapi dalam penelitian ini berupa kurang bervariasinya data analisis topografi presisi tinggi, sub-bottom profiler, dan bahan arsip serta publikasi, sehingga peneliti butuh melakukan usaha yang lebih atau effort yang lebih untuk mengetahui karakteristik sedimen puncak buyut secara terperinci. Sementara itu, hambatan yang dilalui berupa pemilihan blok sewa penambangan yang efisien, di mana pemilihan ini akan bergantung pada jaringan survei sub-bottom profiler yang relatif lebih padat dan meminta lebih banyak jalur silang. Padahal, kepadatan jaringan survei saat ini tidak mencukupi. Berdasarkan data sub-bottom profiler dan topografi yang dikombinasikan dengan data litologi di SDP dan studi terkait,
Makalah ini memberikan karakteristik sedimen serta implikasinya terhadap mineralisasi kerak feromangan kobaltrik di puncak Weijia Guyot Samudra Pasifik Barat. 3 jenis refleksi stratum diidentifikasi: 1. Rembesan pelagis, 2. Batu gamping oolitik, dan 3. Batu lumpur. Hal ini sesuai dengan hasil coring di SDP. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ketebalan sedimen di atas basement vulkanik di SDP 20 hingga 200 dan 202 masing-masing sekitar 212,4 meter dan 174,8 meter. Hal ini menunjukkan bahwa sumur di SDP hampir mencapai basement vulkanik. Daerah mineralisasi yang menjanjikan kerak kaya kobalt digambarkan di puncak Weijia Guyot berdasarkan kedalaman air, gradien lereng, dan garis-garis pinch out pelagis. Luas wilayah yang digambarkan kurang lebih 576,4 km persegi, yakni 39,5% dari total luas puncak Weijia Guyot. Pada jurnal ini, penelitian mengkaji mengenai pemetaan aliran turbulen dalam saluran pasang surut aliran tinggi menggunakan ADCP di Teluk Fundy di barat daya Nova Scotia, Kanada. Metode menggunakan ADCP ini merupakan instrumen yang mengukur arus laut dan untuk mengestimasi sumber daya energi pasang surut di lapangan. ADCP dipasang di kapal untuk memetaan spasial kecepatan aliran rata-rata dengan menggabungkan penggunaan platform seluler, teknik pemrosesan, dan simulasi numerik yang tervalidasi memungkinkan pembuatan peta aliran kuasi sinoptik untuk pasang surut yang berbeda. Nah, berikut ini gambarnya. Yang A itu gambar SMAC PLAT-1 yang dikerahkan di Grand Passage. Lalu untuk gambar B ini badan dan sirip drifter yang mengikuti arus yang dilengkapi dengan ADCP. Untuk model numerik digunakan dengan domain model mencakup seluruh Teluk Fundy yang termasuk Grand Passage dan didiskritisasi dalam jaring tidak terstruktur. Untuk rumus-rumus pendukung lain pada penelitian ini dapat dilihat pada layar. Yang pertama itu mengenai kontrol kualitas dan koreksi gerakan, yang kedua parameter aliran, dan yang ketiga rumus fungsi struktur, yang keempat fungsi struktur dipasang secara linear, dan terakhir tingkat disipasi yang diperkirakan dari kemiringan. Untuk tantangan yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah mempertahankan kecepatan ping tunggal sepanjang berkas dan menghilangkan varian kebisingan Doppler dari pengukuran. Hambatannya yaitu harus adanya tenaga ahli yang dapat mengoperasikan alat serta membutuhkan biaya besar untuk penyewaan alatnya. Hasil dari penelitian ini untuk kondisi khusus menunjukkan bangun yang terbatas secara vertikal dan peluruhan defisit kecepatan yang konsisten dengan bangun datar. Dengan adanya ADCP yang mengikuti arus dan ADCP yang dipasang di kapal dapat memberikan informasi mengenai sumber daya energi pasang surut. Pada saat yang sama, hasilnya juga memberikan informasi penting untuk evaluasi dampak hidrodinamik dari ekstraksi energi pasang surut di saluran pasang surut tertentu. Berikut ini gambar dari hasilnya. Yang pertama itu peta kecepatan sepanjang saluran, yang B itu varian kecepatan vertikal, dan yang C laju disipasi TKE saat turbin beroperasi. Untuk jurnal selanjutnya yaitu mengkaji mengenai karakteristik dan signifikansi sedimentologi anomali akustik di dasar laut berlumpur di delta bawah air Sungai Kuning. Sungai Kuning ini merupakan sungai yang kaya lumpur paling terkenal di dunia, yang mengalirkan rata-rata 870 juta ton sedimen ke Laut Bohai setiap tahunnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini itu menggunakan alat Sub-Bottom Profiler atau SBP, yang merupakan sistem yang berguna mengidentifikasi juga mengukur variasi dari berbagai lapisan sedimen yang berada di bawah permukaan dasar laut. Pengeboran lubang dan teknik survei profil subbawah atau SBP ini beresolusi tinggi yang digunakan untuk menyelidiki karakteristik akustik lumpur yang dibentuk kembali oleh pencairan yang diinduksi gelombang SRL di salah satu wilayah delta bawah air Sungai Kuning. Untuk
rumus-rumus pendukungnya itu ada rumus perbedaan waktu tempuh delta T, dan ada rumus peningkatan kecepatan suara rata-rata pada SRL atau delta V yang dapat dilihat pada layar rumusnya. Tantangan pada penelitian ini untuk menyelidiki likuifaksi dasar laut dan pengaruhnya terhadap integritas struktural buatan manusia yang akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan jangka panjang untuk proyek konstruksi lepas pantai di masa depan. Nah, salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam survei SBP ini yaitu adanya data yang masih mengandung noise. Lalu untuk hasil dari penelitian ini tuh menunjukkan proses pencairan dan pembentukan kembali secara signifikan yang meningkatkan sifat struktur lumpur dasar laut. Setelah pencairan dan rekonsolidasi, kadar air, rasio rongga, dan kandungan liat lanau menurun, sedangkan massa jenis basah, yaitu massa jenis kering dan ukuran butir, sedikit meningkat. Untuk analisis mikroskopis mengkonfirmasi peningkatan kepadatan lumpur yang terkonsolidasi kembali. Nah, karena adanya peristiwa refleksi terangkat seperti patahan di strata bawahnya, SRL menghasilkan anomali kecepatan suara positif pada kisaran 53-127 meter per second. Berikut ini lampiran dari hasilnya. Yang pertama itu profil SBP karakteristik akustik bagian barat yang pada penampang B aksen sampai B jalur survei. Lalu yang kedua itu ada profil SBP dan karakteristik akustik di penampang C sampai C aksen di jalur survei. Lalu untuk terakhir itu mengenai profil SBP dan karakteristik akustik bagian tengah dengan saluran A sampai A aksen di jalur survei. Oke, untuk metode akustik yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu menggunakan airborne laser bathymetry atau ALB yang merupakan teknologi yang menarik untuk pengukuran perairan dangkal karena tingkat perolehan kepadatan titik yang tinggi dapat dicapai. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan sensor pabrikan lunak dari reprocess dengan algoritma SVB juga diimplementasikan di dalam reprocess ini. Untuk rumus yang digunakan yaitu sinyal keluaran penerima dirumuskan sebagai berikut. Lalu ada algoritma SVB atau Surface Volume Bathymetry dirumuskan sebagai berikut. Nah, kemampuan sensor untuk membedakan dua target yang berjarak dekat ini ditentukan oleh lebar pulsa laser atau bandwidth si penerima dan laju pengambilan sampel memberikan rumus kedalaman terkecil yaitu sebagai berikut. Oke, untuk tantangan dan hambatan di dalam penelitian ini yaitu tantangan bagi pendekatan berbasis laser di perairan yang sangat dangkal, kurang dari 2 meter, ini adalah sulitnya membedakan gemah dari permukaan dan dasar. Lalu hambatan dalam penelitian ini yaitu menyajikan algoritma untuk mendeteksi permukaan, volume, dan dasar dari SVB-nya yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari penelitian dan hanya membutuhkan sensor dengan panjang gelombang tunggal sekitar 532 nanometer. Oke, untuk hasilnya dapat ditampilkan sebagai berikut. Baik, metode yang digunakan dalam jurnal selanjutnya yaitu menggunakan UAC atau Underwater Acoustic Communication dengan akustik spektrum gelombang laut dangkal berdasarkan data terukur dari Unmanned Surface Vehicle. Fluktuasi permukaan laut ini ditandai dengan parameter seperti kecepatan angin,
arah angin, dan kedalaman air real time yang diamati oleh Unmanned Surface Vehicle ini, dan dibandingkan dengan data pengukuran ketinggian dari course GPS yang dibawa kapal. Alatnya dapat ditampilkan sebagai berikut. Baik, untuk rumus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fluktuasi acak permukaan laut dapat dirumuskan sebagai berikut. Oke, pada sistem UAC berbasis Unmanned Surface Vehicle dapat diperoleh dengan menghitung kecepatan gelombang dengan kecepatan angin yang diukur dari instrumen meteorologi ultrasonik, dan rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan. Untuk tantangannya, di dalam penelitian ini karena ukuran Unmanned Surface Vehicle yang kecil, ukuran lambung kapal menjadi terbatas. Kualitas UAC sangat dipengaruhi oleh fluktuasi acak di permukaan laut, dan karena wilayah laut target dalam banyak kasus adalah laut dangkal, jarak kerja dari UAC terbatas. Tantangan bagi penelitian selanjutnya adalah dapat memberikan model terbaru di mana ukuran dari Unmanned Surface Vehicle ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Untuk hasil dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut. Hasil menunjukkan bahwa dalam kondisi laut yang parah, saluran horizontal lebih dipengaruhi oleh fluktuasi acak antar muka, dan karakteristik fluktuasi ruang waktu sinyalnya lebih signifikan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan see you. Dadah.